Pak Margarito, kasus ini terus bergulir dan menciptakan polemik yang berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat, kasus reklamasi ini. Di mana peranan negara? Apakah negara hadir dalam kasus ini? Nah, saya mesti bilang begitu ya, bahwa ini di beberapa kesempatan saya bilang negara ini tampak lumpuh, sistem tidak bekerja. Indikasinya apa? Nah, Anda lihat ini keputusan ini keluar tapi dalam kenyataannya masih jalan. Artinya moratorium tidak berarti apa-apa. Jadi negara nggak jalan, negara tunduk, taat dan kelimpungan berhadapan dengan korporasi besar. Begini, ini tipikal seperti negara-negara tertentu begitu ya. Ada semacam shadow government begitu ya, yang berada di puncak atas, yang mengatur semuanya sehingga Anda bayangkan ini orang semua tahu satu republik ini, dunia internasional juga barangkali tahu ini. Tapi kok pemerintah cuma mengambil tindakan sekecil ini sudah begini, tidak pula berjalan. Kan kacau luar biasa, kita bikin negara kok bisa jadi begini. Ini yang bikin kita, silakan saja kalau kita bicara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil dan seterusnya. Reklamasi bukan sesuatu yang terlarang. Bisa tetapi ada syarat-syaratnya. Begitu ya, kalau syarat itu tidak dipenuhi maka tindakan hukum itu menjadi legal. Ini coba Anda lihat ini. Ini pemerintah apa-apaan. Jelas-jelas dalam pertimbangan dalam keputusan mereka untuk menghentikan sementara pelaksanaan reklamasi itu dinyatakan ini loh, telah berlangsung dan ditemukan kondisi pencemaran dan kerusakan lingkungan serta keresahan masyarakat. Jelas pemerintah bilang itu, tapi kok tidak ada tindakan? Kalau ada pencemaran lingkungan, tindak pidana lingkungan. Negara ada di mana sekarang ini? Mereka sudah bilang ini ada tindak pidana nih, ada pencemaran lingkungan ini. Ada kondisi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Di dalam undang-undang tentang lingkungan hidup ini masuk kualifikasi pidana. Terus negara bikin apa? Temuan lain seperti itu di Teluk Jakarta, Mas Tigo? Ya, saya pikir ada banyak masalah yang terjadi akibat reklamasi ini. Selain masalah peraturan undang-undangan yang banyak dilanggar, kemudian juga menimbulkan masalah kerusakan lingkungan yang bisa dikaitkan tindak pidana lingkungan, banyak sekali maladministrasi yang dilakukan. Nah, tapi kita memilih bahwa langkah yang harus kita lakukan ini adalah bagaimana SK yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta ini batal demi hukum dengan melalui gugatan yang kita lakukan. Bukan moratorium. Bukan moratorium. Sebab masalah reklamasi ini tidak hanya berdampak pada nelayan Teluk Jakarta saja, tapi berdampak pada nelayan-nelayan yang ada di Lontar karena abrasi pasirnya dicuri, pada nelayan-nelayan yang ada di Pulau Seribu yang juga sudah mengalami kerusakan lingkungan akibat pasirnya diambil, dan juga masyarakat Rumpin yang batu dan tanahnya itu diambil untuk membangun pulau-pulau yang ada. Jadi ini bukan hanya masalah Jakarta saja, tapi ini masalah yang ada di Jawa Barat, ada masalah di Banten sana. Jadi ketika upaya hukum yang kami lakukan ini bisa dimenangkan dan kami yakin menang, maka putusan ini bersejarah dalam penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia, khususnya yang tiga provinsi yang mengalami permasalahan akibat reklamasi yang ada di Jakarta. Mas Guntur, Anda masih yakin hakim akan memenangkan Pemda DKI Jakarta dalam sidang putusannya nanti? Ya, kita tunggu aja. Ya, kita apresiasi tuntutan itu jelas. Yakin, cuma dia nggak boleh ngomong sini. Bukan gitu. Tapi saya gini, bahwa soal reklamasi kan Pak tadi bilang bahwa itu bukan hal yang terlarang dalam undang-undang, asal ya itu aturan dan semuanya itu yang kalau ada pelanggaran langsung tindak pidana sebagai saya setuju itu demi untuk penegakan hukum yang jelas dan reklamasi itu sesuai dengan aturan yang ada. Dan yang lain juga adalah bahwa reklamasi ini juga ada kepentingannya untuk publik gitu loh. Nah, ini yang publik yang mana? Publik yang kaya atau publik yang miskin? Ya enggak, ini kan bisnis properti. Ya siapapun yang punya uang yang bisa bisa membeli rumah di situ ya ada. Kemudian orang pekerja, ingat loh, itu kan tidak hanya apartemen tapi juga bisnis. Di situ juga ada lapangan kerja, di situ juga ada pajak yang nanti akan masuk ke PAD Jakarta. Jadi ini nggak hanya soal bisnis properti aja tapi soal pajak dan sebagainya. Kemudian yang sebelum itu juga adalah kontribusi pengembang ini kepada misalnya soal pengentasan banjir di Jakarta, pembangunan tanggul di pesisir, kemudian juga pembangunan rusun, pengerukan sungai, waduk dan sebagainya. Jadi kembali ke tadi bahwa reklamasi bukan hal yang terlarang, tapi itu harus dilakukan secara benar dan kalau ada pelanggaran ditindak setegak-tegaknya. Saya setuju untuk itu, saya setuju. Nah, saya mau bilang begitu ya. Yang saya tidak mengerti sekarang ini dengan segala hormat mudah-mudahan disampaikanlah kepada Pak Menteri Rizal Ramli gitu ya. Supaya dia pastikan dan dia memimpin tindakan pemerintahan untuk memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran atau fakta yang beliau sendiri sudah temukan itu tidak dibiarkan begitu saja.
harus ada orang yang bertanggung jawab dan tidak hanya dalam konteks administrasi. Karena sudah nyata-nyata beliau ini di surat keputusan penghentian ini nyata-nyata dia bilang ada pencemaran, ada pengerusakan lingkungan, ada material yang diambil yang salah dan segala sudah. Baik, singkat saja kira-kira apa putusan dari Majelis Hakim Selasa mendatang? Oh menang. Menang 1000% kita karuan, menang. Hanya orang gila saja mereka ini kalah, ini menang. Lo nomor 1. Ini kewenangan sudah kewenangan bukan kewenangan pemerintah DKI. Tapi pusat. Pada waktu itu Pak Jokowi masih gubernur, beliau ini bukan PLT. Lalu kalau sekarang ini hakim bilang tidak ada, semuanya oke saja. Ini mau ditaruh di mana? Mau dicelupkan minum airnya ini. Ini yang pemerintah sini sudah bilang ini riset ini loh. Ini riset ini. Ini kan mereka turun di lapangan cek dapat ini fakta-fakta ini baru mereka tulis. Mau direndam dalam air baru minum airnya nih. Baik, menang mereka. Baik, selamatlah. Gua kasih selamat duluan. Bang Tigor terima kasih, Pak Margeto terima kasih, dan juga Mas Romli terima kasih. Kita akan tunggu bersama putusan dari Majelis Hakim sebagai pengambil keputusan secara hukum dalam kasus sidang gugatan pembuatan pulau-pulau di Teluk Jakarta yang digugat oleh kelompok nelayan di Jakarta Utara. Dan pemirsa, demikianlah Talk to Anyus untuk malam ini. Saya Aryo Ardi, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, Mas.